Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frlia Registiani dengan NIM 080513824298 dari kelas L2 akan menjelaskan tentang TSS atau Total Suspended Solid dalam penginderaan jauh. Jadi TSS sendiri ini digunakan untuk mengetahui jumlah padatan tersuspensi di perairan seperti lumpur, pasir halus, atau bahan organik yang melayang di air. Nah, nilai TSS ini penting karena berhubungan dengan tingkat dari kekeruhan perairan. Jadi semakin tinggi TSS, biasanya air itu akan terlihat semakin keruh. Nah, nanti untuk pengolahan ini ada 5 algoritma. Yang pertama ada algoritma Verli, kemudian Guzman-Santaella, kemudian algoritma Laily, ada NDWI dan juga Parwati. Untuk algoritma Verli ini sendiri, dia memanfaatkan nilai reflektasi pada kanal merah citra satelit. Algoritma ini itu cocok untuk digunakan di perairan tropis karena mampu mendeteksi peningkatan sedimen atau partikel tersuspensi yang menyebabkan air menjadi lebih keruh. Untuk algoritma Guzman-Santaella sendiri itu digunakan untuk memperkirakan tingkat kekeruhan dan kualitas air pesisir menggunakan kombinasi kanal merah dan juga NIR. Algoritma ini itu membantu memetakan sebaran sedimen di perairan karena partikel tersuspensi dapat meningkatkan pantulan cahaya pada band tertentu. Untuk algoritma Laily sendiri dikembangkan berdasarkan karakteristik perairan Indonesia sehingga cukup sering digunakan untuk dalam penelitian lokal. Nah, algoritma ini itu menggunakan kombinasi beberapa band seperti satelit untuk memperoleh estimasi TSS yang lebih sesuai dengan kondisi perairan tropis dan juga pesisir Indonesia. Untuk NDWI sendiri atau Normalized Difference Water Index itu digunakan untuk memisahkan area perairan dari daratan agar analisis TSS lebih akurat. Kemudian untuk algoritma terakhir yaitu Parwati, itu digunakan untuk mengestimasi konsentrasi TSS terutama di wilayah pesisir dan muara sungai. Algoritma ini juga memanfaatkan hubungan antara nilai reflektasi citra satelit dengan jumlah sedimen di perairan. Jadi semakin tinggi sedimen yang terkandung di air, maka nilai TSS yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, di sini kita langsung ke pengolahannya saja. Jadi kita ke download data dulu di Copernicus. Ini kita pilih yang Sentinel-2, pilih yang L1C. Kemudian untuk persentase awannya itu di bawah 20% seperti biasa. Kita pilih filter lalu klik yang S2A. Time range-nya ini kita pilih untuk range sebulan saja. Kemudian kemudian kita ke bagian rectangle, kita akan memilih wilayah atau merectangle wilayah kajian kita. Di sini saya menggunakan Pulau Alor sebagai kajian saya. Dan kita klik rectangle lalu kita kotakin aja daerah wilayah yang ingin kita kaji. Kemudian kita ke search. Ini kita pilih mau yang mana, mau bagian yang mana. Kemudian kita langsung klik tanda download. Kita ke software Snap. Nah, di software Snap ini kita open product, kita ke cari produknya, cari data yang sudah kita download tadi. Kita pilih yang MTD MSL1C. Jika sudah, kita
kita subset untuk ini, kita subsetnya kecil saja biar prosesnya mudah. Sampai yang tulisan di bawahnya itu bisa atau enggak tanda merah lagi. Kemudian kita klik OK, kita tunggu untuk subsetnya. Jika sudah, kita klik kanan pada hasil subset, lalu kita ke Open RGB window. Ini kita OK. Jika sudah, kita pilih yang color management. Nah, jadi seperti ini. Habis itu kita ke bagian raster lagi, ke geometrik, lalu ke resampling. Di sini kita bagian resampling parameter itu di bandnya kita pilih band 2, kemudian kita run. Jika sudah, kita close, lalu kita open RGB, kita ke math. Nah, ini kita akan memasukkan rumus sesuai dengan algoritma. Yang pertama itu ada NDWI di band math-nya. Ini kita langsung salin saja rumus yang sudah dikasih. Nah, ini jika sudah kita OK, lalu kita OK, kita tunggu. Nah, jika sudah, kita ke band math lagi, kemudian kita ke algoritma yang kedua, yaitu ke Laili. Ini kita OK aja langsung. Sebelumnya ubah dulu namanya. Jika sudah, ini kita ganti warnanya dari yang ini. Kemudian kita ke band math lagi, kita tambahkan algoritma yang ketiga, yaitu Guzman Santaelai. Kita salin lagi.
kita ubah juga. Kemudian kita klik kanan, kita ke bandmate lagi, kita masukin algoritma yang keempat, yaitu Parwati. Ke edit properties, kita tambahkan rumusnya. Lalu oke. Ya sudah, kita tambahkan yang terakhir, yaitu algoritma Fairly. Kita ke edit properties, kita copy paste untuk rumusnya, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita ganti warnanya, lalu kita ke kita klik tanda plus di bagian itu, kemudian di NDWI Laili itu kita klik kanan, kemudian kita ke convert. Lakukan hal yang sama untuk algoritma lainnya. Kita ke convert band. Jika sudah semua ke convert band, kita langsung ke save product as. File type-nya itu kita BAM. Kemudian setelah itu kita ke ArcGIS. Di ArcGIS kita tambahkan band yang algoritma tadi saja yang sudah di convert band. Yang kita pilih ini, kemudian kita pilih yang band yang tadi, dari NDWI sampai ke Fairly. Nah, itu Fairly, Gusman Santella sampai Parwati. Ini kita yesin semua sampai 5 kali. Nah, jika sudah, kita ganti bandnya, kita klik properties, kita ke classified pada simbologi, kemudian kelasnya ganti menjadi 7, warnanya itu ubah dari hijau ke merah. Lakukan hal yang sama untuk band selanjutnya juga. Setelah itu kita akan lakukan layout. Setelah itu selesai pemetaan TSS di Kabupaten Alor. Pertama itu menggunakan algoritma Fairly. Nah, di sini dilihat dari legenda ada dari band berwarna hijau ke merah. Jadi untuk Fairly sendiri itu terlihat cukup bervariasi dengan dominasi warna hijau dan juga kuning. Sedangkan di beberapa area itu menunjukkan warna oranye seperti di sini, dan merah yang menunjukkan konsentrasi TSS itu lebih tinggi. Nah, tapi kebanyakan ini TSS-nya itu lebih rendah. Kemudian untuk Gusman Santella, pola persebaran dari TSS sendiri ini hampir serupa, tetapi gradasi warnanya sedikit lebih halus. Area dengan konsentrasi tinggi masih ditemukan di sekitar pesisir di sini. Kemudian untuk algoritma Laili sendiri, ini menunjukkan area yang
area kuning yang lebih dominan dibandingkan algoritma sebelumnya, yaitu Guzman, Santella, dan juga Verley. Nah, ini menandakan nilai TSS sedang cukup luas tersebar di wilayah perairan di beberapa titik. Di beberapa titik juga ada yang berwarna merah seperti di sini. Untuk konsentrasi TSS yang tinggi ini kemungkinan diakibatkan oleh pengaruh sedimentasi atau pengadukan dasar dari perairan. Kemudian untuk algoritma NDVI ini didominasi dengan warna kuning dan hijau dengan kontras yang cukup besar. Hal ini itu menunjukkan bahwa algoritma ini lebih sensitif terhadap perbedaan antara wilayah perairan dan non perairan dibandingkan detail variasi TSS. Kemudian yang terakhir ini ada algoritma Parowati, di mana algoritma ini itu didominasi dengan warna hijau dan tidak ada terlihat warna lain selain warna hijau. Nah, ini menunjukkan nilai TSS-nya relatif rendah dan lebih besar merata pada sebagian besar wilayah perairan. Algoritma ini itu tampak menghasilkan rentang nilai yang lebih sempit sehingga perbedaan konsentrasi TSS tidak terlalu mencolok pada visual peta. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.